Saya kira yang perlu kita tegaskan hari ini adalah bahwa seluruh kejahatan yang dilawan oleh aksi Kamisan adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa diputihkan. Kejahatan luar biasa yang tidak bisa dilupakan. Kenapa? Karena kejahatan luar biasa di dalam hukum internasional tidak bisa diberikan pengampunan, tidak bisa diberikan amnesti atau abolisi, atau misalnya diberikan sebuah immunity buat para pelakunya. Meskipun Jenderal Pinochet diberikan immunity, otoritas Inggris menangkapnya sebagai penjahat kemanusiaan. Meskipun Jokowi mengangkat sejumlah jenderal dengan posisi-posisi yang penting, tidak akan pernah kejahatan itu bisa diputihkan. Yang kedua, kejahatan itu juga tidak bisa diputihkan karena kejahatan itu tidak mengenal ketentuan daluarsa atau statute of limitation. Di dalam hukum internasional, banyak sekali pengadilan-pengadilan penjahat perang yang mengadili penjahat perang setelah sang penjahat perang atau sang penjahat kemanusiaan diadili dan dibebaskan di negerinya. Tentu saja negerinya masih dikuasainya, karena itu ia dibebaskan. Hukum internasional menegaskan untuk kejahatan penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan di luar hukum, perkosaan, dan berbagai kejadian luar biasa di masa Orde Baru tidak bisa diputihkan oleh negara manapun. Yang ketiga, biasanya para penjahat bersembunyi di balik proses hukum yang sudah berlalu. Saya pernah ditetapkan sebagai tersangka, lalu dibebaskan. Saya pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Perwira, lalu saya tidak diapa-apakan. Karena itu kalau saya diadili kembali, maka itu melanggar hak asasi saya. Ada prinsip hukum pidana yang disebut sebagai double jeopardy atau nebis in idem. Untuk kejahatan-kejahatan luar biasa yang dilawan oleh aksi Kamisan, tidak mengenal double jeopardy, tidak mengenal nebis in idem. Karena itu, meskipun telah ada pengadilan yang membebaskan, pelaku-pelaku itu tidak bisa bebas dari pengadilan di masa depan. Gitu. Yang keempat, ini juga relevan untuk diketengahkan adalah para penjahat seringkali bersembunyi dan mengelabui para pendukungnya dengan mengatakan, saya diperintah oleh atasan saya. Saya tidak punya dasar untuk menolak perintah itu. Itulah doktrin superior orders di dalam hukum internasional yang membolehkan seseorang lepas dari jeratan hukum pidana. Tetapi itu lagi-lagi untuk kejahatan biasa. Bukan untuk kejahatan luar biasa. Untuk kejahatan luar biasa, seperti kejahatan-kejahatan yang dilawan oleh aksi Kamisan, dari tragedi 65, Malari, Tanjung Priok, Talang Sari, penculikan penghilangan paksa aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, kerusuhan rasial di bulan Mei yang mengorbankan banyak anak-anak dibakar, dan juga perempuan Tionghoa diperkosa, bahkan sampai dengan pembunuhan Munir, adalah kejahatan-kejahatan luar biasa. Apa kategorinya? Enforced disappearance, extrajudicial killing, crimes against humanity. Atau dalam tragedi 65 adalah genocide. Karena itu ia tidak bisa diamnesti, ia tidak bisa mengenal daluarsa, ia tidak bisa ditunda karena pernah diadili sebelumnya, dan pelakunya tidak boleh bersembunyi di balik perintah atasan. Jadi meskipun ada orang yang mengatakan saya dulu diperintah oleh presiden, saya diperintah oleh Panglima TNI, saya diperintah oleh misalnya Danjen Kopassus, tapi kalau kejahatan itu adalah penculikan dan penghilangan paksa, atau misalnya pembunuhan di luar hukum, perkosaan, dan lain sebagainya, kejahatan itu lagi-lagi tidak bisa diputihkan. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! Tangkap Prabowo! Tangkap Prabowo! Tangkap Prabowo!